sahabat, ibu-ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berjumpa lagi dalam ibadah PWMI di rumah masing-masing. Namun sekalipun kita masih melalui ibadah visual, saya berharap kita masih tetap bersemangat dan bersukacita di dalam memuliakan nama Tuhan. Semoga ibadah kita pada hari ini dapat menyegarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari saya mengundang kita untuk memasuki ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Baik, sebelum kita memulainya, kita akan mengangkat satu buah pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 126 ayat 1 sampai 2. Kehendak Tuhan laksanakan. Mari dengan sehati kita menyanyikannya. Baik saudaraku, kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, karena hari ini Tuhan tetap memberkati kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan dapat kembali beribadah bersama dengan ibu-ibu PWMI, GMI Pardamaian Medan Timur. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Allah hadir di hati kami. Bapa di surga, Tuhan berikanlah roh-Mu untuk memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami renungkan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, ibu-ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan bagi kita. Ibu-ibu juga bisa membacanya dalam hati masing-masing, yaitu di Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, kakiku tetap mengikuti jejaknya, dan aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini temanya yaitu menjadi pribadi yang kuat. Sekali lagi, menjadi pribadi yang kuat. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dewasa ini sebagian orang masih banyak berpendangan bahwa jika menjadi orang Kristen, maka hidup kita akan terbebas dari masalah. Benar atau tidak? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing.
Kenapa saya katakan demikian, ibu-ibu? Terbukti ada banyak orang ketika mereka mulai berbicara mengenai penderitaan, mereka langsung membacklistnya. Karena ada sebagian orang berpikir bahwa penderitaan itu merupakan sebuah hukuman atau nasib sial. Akhirnya mereka memiliki pandangan yang picik mengenai penderitaan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita percaya akan Allah yang memberkati kita, tetapi tidak percaya bahwa Allah juga mengizinkan kita masuk dalam ujian, itu adalah kesalahan bagi kita. Karena kalau seperti itu pandangan kita, ibu-ibu, itu sama artinya ketika kita masuk dalam masalah secara bertubi-tubi, atau misalnya doa-doa dan harapan-harapan kita belum dikabulkan oleh Tuhan, kemungkinan kita pasti akan berpaling dari Allah. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran yang patut kita pahami bahwa Allah memakai pencobaan juga masalah itu sebagai sebuah ujian dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu, berbeda sekali dengan Ayub. Cerita Ayub yang sudah kita baca tadi. Ketika masalah datang bertubi-tubi di dalam kehidupan Ayub, namun Ayub tidak memandang sebagai hari yang sial dalam masalah yang didapatinya. Terbukti di Ayub 23 ayat 10, Ayub berkata di sini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Artinya saudaraku, Ayub yakin sepanjang hidupnya dia tidak bersikap salah di hadapan Tuhan. Ayub yakin semakin ujian itu datang, imannya akan semakin murni, semurni emas. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa meneladani sikap Ayub ini dalam menghadapi masalah bertubi-tubi, tidak henti-hentinya. Kita tahu bagaimana permasalahan itu, di mana harta Ayub habis, di mana ternaknya juga dijarah, di mana anak-anaknya semuanya meninggal, dan dia mendapat penyakit yang sangat menjijikkan. Saudaraku, dalam situasi seperti itu, Ayub sangat yakin sehingga dia mampu berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali kepada Bapa. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang mengambil kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh sangat berbeda sekali bagaimana Ayub memandang sebuah masalah. Ibu-ibu hebat yang dikasihi Yesus Kristus, perlu untuk kita ketahui bersama, emas termasuk logam mulia, yaitu logam yang tahan terhadap oksidasi dan korosi atau karat. Berbeda dengan kayu jika dibakar. Emas tetap bertahan dalam kobaran api, hanya wujudnya mencair pada suhu 1000 derajat Celcius. Saudaraku, Ayub menggambarkan pengalaman dan ujian hidupnya ini sebagai proses pemurnian emas itu. Saudaraku yang dikasihi Kristus, apabila kita sedang menghadapi ujian atau masalah dalam kehidupan kita, mari kita katakan dengan penuh keyakinan, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ibu-ibu yang tangguh yang dikasihi Yesus Kristus, yang penting adalah bagaimana cara kita memandang masalah yang sedang kita hadapi itu. Jika kita menganggap masalah itu sebagai hari yang sial,
maka sialah hidup kita. Kalau kita memandang masalah itu sebagai musuh, maka kita akan hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Tetapi saudaraku yang dikasihi Kristus, mari kita renungkan bagaimana cara pandang Ayub menghadapi masalah. Keyakinan Ayub yang kokoh bahwa dia akan lulus ujian dan tidak akan meninggalkan Tuhannya. Saudaraku tahu di mana rahasianya? Rahasianya adalah ketaatan dan kesetiaan Ayub. Untuk itu mari kita belajar dari Ayub dalam memandang masalah atau penderitaan di dalam kehidupan kita. Mari bahwa kita menganggap penderitaan itu juga sebagai alat bagi Allah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Maka kita akan melaluinya di dalam sukacita dan rasa syukur tetap di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan Ayub. Sebab kita hendak membuktikan kemurnian iman kita. Murni seibaratkan seperti emas. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan ingin mendapati kita berkualitas iman yang teruji, yang murni, sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapannya. Ibu-ibu yang hebat, setiap waktu iman kita akan diuji dan dimurnikan oleh Allah. Ketika Dia memakai berbagai kesulitan, sesungguhnya Ia bermaksud untuk menyingkirkan kebanggaan diri kita, menyingkirkan hikmat duniawi yang kita andal-andalkan selalu. Saudaraku, kalau saya berpikir sejenak dalam masa-masa pandemik seperti ini, Tuhan mengizinkan ini terjadi, saya berpikir bahwa Tuhan juga sedang menguji iman kita. Dia memakai situasi pandemi COVID-19 ini. Dia memakai kita dan kita yang terkena dampak oleh pandemi COVID-19 ini sedang diuji oleh Tuhan. Apakah kita bisa kuat menghadapi situasi ini? Ketika kita kuat, berarti itu sama dengan iman kita sedang diuji. Iman kita sedang dimurnikan seperti emas. Saudaraku yang terakhir, untuk menutup firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang saya catatkan sebagai garis besar bagi kita pada hari ini. Yang pertama adalah ada orang-orang tertentu yang begitu rapuh saat pencobaan hidup datang. Mereka lebih memilih mencari penyelesaian duniawi daripada mencari Tuhan terlebih dahulu. Saudaraku, itu adalah konsep yang keliru. Dan pernahkah ibu-ibu mengalaminya? Yang kedua, jika kita sedang menghadapi masalah, hadapilah bersama Kristus. Dan buktikan bahwa iman kita itu murni dan teruji. Dan yang ketiga, jika sepertinya Allah sedang membisu selama proses pemurnian itu dan Dia tidak menjawab seruan kita, mungkin Dia sedang memberi kesempatan bagi kita untuk membuktikan kualitas iman kita kepadanya. Yang terakhir, yang keempat, setan mencobai manusia untuk menjatuhkan kita. Tetapi Allah menguji manusia untuk membuktikan kemurnian imannya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa pertanyaan saya akan berikan bagi kita. Kita akan jawab di hati kita masing-masing. Yang pertama adalah, pernahkah ibu-ibu PWMI merasakan seolah-olah Tuhan membisu di tengah-tengah jeritan, seruan yang berkepanjangan yang kita lakukan?
dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Dan ibu-ibu merasa Allah tidak mau peduli untuk menolong kita. Yang kedua, dan bagaimana ibu-ibu PWMI memandang pergumulan hidup yang ibu-ibu alami? Boleh dijawab di hati kita masing-masing. Inilah firman Tuhan hari ini, biarlah firman ini menyegarkan iman percaya kita, khususnya dalam masa menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang kita tidak tahu kapan akhir dari semuanya ini. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan hadir dan tetap beserta dengan kita yang percaya kepadanya. Mari katakan amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kembali mengingatkan kami, menyegarkan iman percaya kami. Dalam situasi-situasi ya Tuhan, terkadang begitu sangat rumit sekali untuk kami pahami. Tuhan, masalah demi masalah silih berganti yang kami hadapi. Tuhan, kami hanya mampu bersandar kepadamu. Hanya Engkaulah tempat perlindungan kami. Kuatkan dan teguhkanlah roh kami, iman percaya kami, supaya kami tidak tersesat ya Tuhan. Dan kami tetap berjalan di dalam jalan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat keluarga, ibu-ibu PWMI dimanapun berada pada saat ini. Tuhan berkati anak-anak mereka. Tuhan berkati ya Bapa pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka ya Bapa. Berkati sanak saudara mereka dimanapun berada. Kiranya Tuhan menjagai mereka dan menjauhkan mereka dari COVID-19 ini. Dan Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan, pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir atas seizin-Mu dan waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu yang tangguh, yang hebat, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian dari nyanyian rohani Metodis nomor 158 ayat 1-2. Apapun juga menimpa, Tuhan menjagamu. Mari kita renungkan lagu pujian ini. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya menuntunmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu.
Baik, sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Shalom.